warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur tak bosan-bosannya marilah kita ucapkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesempatan untuk dapat melaksanakan yaitu presentase di kelas saya ini dalam itu bahasanya budaya positif di UPT SDN 07 Lancang. Kemudian salawat dan salam adalah kita hadiahkan sebagai Rasulullah SAW yang mana sapanya adalah penyertaan dunia. Baik. Yang pertama sekali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta staf Dewan Guru yang saya cintai, ya, yang saya banggakan, yang selalu memberikan motivasi kepada saya mengenai tentang budaya CGP ini. Akan kami lanjutkan yaitu tentang budaya positif di UPT SDN 07 Lancang. Kalau kita mengetahui tentang budaya positif berarti kan yang lebih baik lagi itu, ya kan? Bagaimana kita mengembangkan budaya yang berkaitan itu kepada sesama kita, kan begitu kira-kira. Baik, sebelumnya sebelum ini Pak. Inilah Bapak Baheramsah. Ini adalah selaku Bapak fasilitator kami yang kalau kalian Bapak Ibu lihat, kalau saya pergi jumpa kemana-mana, entah sudah kadang handphone saya taruhkan di tiang bendera, bersama beliau lah saya itu sedang ngejum. Kemudian dengan Bapak Amiruddin ini adalah Bapak yang datang ke sekolah kita. Nah, Bapak ini sebagai pengajar praktek. Insya Allah mungkin besok saya ke Bang Pinang itu bertemu kembali dengan dalam rangka lokal karya namanya, nanti dengan Bapak ini kembali. Budaya positif di SDN 07 Lancang. Baik, adapun budaya positifnya yang pertama sekali ini saya lakukan untuk di kelas saya. Ya, kita ketahui bersama di kelas saya itu saya sekarang memegang namanya kelas 6A. Untuk di kelas 6 itu saya membuat beberapa yang menurut saya budaya di kelas saya. Yang pertama sekali sebelum masuk kelas kami, saya buat dulu namanya pilihan salah satu dari gambar untuk di gurumu. Nanti di anak murid saya bariskan di luar di halaman. Kemudian saya pilihkan kepada anak itu apa saja kira-kira yang akan diberikan kepada ibunya. Selaku saya sebagai wali kelas, misalnya dia akan berikan tos kepada ibu gurunya, seperti itu gambarnya. Tinggal milih aja lagi, Kemudian ada bersalaman dengan ibu gurunya. Kemudian ada lagi namanya tentang jempol tanda apa kira-kira ibu? Anda bagus kepada anak kita. Kemudian ada lagi namanya berpelukan. Kita mungkin kalau anak-anak itu kita peluk dia merasa hangat, dia merasakan guruku peduli dengan aku, kan seperti itu kira-kira yang itu. Selain dari itu saya juga akan melihat bagaimana kostumnya pada hari tertentu. Misalnya hari Senin kita menggunakan baju apa? Baju merah putih, lengkap dengan dasinya, lengkap juga dengan topinya, kaos kakinya. Akan kita lihat bersama-sama. Dan bagi yang akan melanggar tersebut, kita akan menggunakan namanya tanda peringatan atau bertemu dengan orang tuanya. Bagaimana langkah selanjutnya? Seperti itu muridnya, kan begitu. Baik, untuk budaya positif menurut saya, ya, menurut Bulan, ya, adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari mana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh gurunya, bisa dari gurunya. Kemudian kalau kita gurunya kan kita harus mencontohkan dulu kepada murid kita. Kita dulu yang kita benahi, baru kemudian disampaikan kepada murid kita. Baru kemudian apa lagi kepada orang tua murid kita. Bagaimana komunikasi kita dengan orang tua murid kita, seperti itu kira-kira. Kemudian apa lagi dengan komite. Ada apa komite kita panggil, ya kita duduk sama-sama, kita tentukan bagaimana langkah berikutnya. Dibersamai dengan ibu kepala sekolah kita. Kemudian ada kantin juga, ibu kantin kita kasih tong sampah. Kemana mereka akan membawa sampah ini tadi? Ya, kita ketahui bersama sampah di sekolah kita bukan sedikit, bukan hanya setumpuk aja, bukan, tapi banyak. Ya, beberapa tong sampah mungkin penuh tong sampah itu dengan banyaknya bertimbul sampah. Jadi kita kasih tong sampah
ibu kantin tadi, kemudian mengumpulkan dan diapakan sampah itu. Kemudian orang-orang yang terlibat di sekolah kita, bukan hanya kantin saja, tapi orang-orang yang terlibat ya. Bisa saja orang luar lagi datang di sekolah kita, mau sampah seenaknya saja. Tapi kalau kita memberikan masukan kepada mereka ya, pengarahan kepada mereka ya, kalau orang terlibat dengan sekolah kita, maka mungkin akan terrealisasi. Baik, contoh positif, bersifat sopan kepada guru bila akan masuk dan keluar kelas. Nah, jangan orang yang begini, karena itu kadang-kadang yang agak jugul, yang agak bandel, karena menurut kita kan, permisi bu, saya mau pencing bu, lalu aja. Kita yang seperti itulah yang kita arahkan, bagaimana untuk dia bisa lebih baik lagi. Kita arahkan, bagaimana kita contohkan misalnya kira-kira ya, contohkan aja kepada murid kita. Nah, kamu permisi, bilang sama ibunya dulu, datang kamu ke meja ibu, saya permisi ya bu, nah, seperti itu misalnya. Atau misalnya ada yang masih mungkin yang kelas 1 kali ya bosnya ya, yang kelas 1 kan payah, dia mungkin mau ngomong yang mungkin payah, apalagi kita bersama di sekolah kita yang kita nggak ngerti bahasa apa. Bisa kita lakukan pendekatan kepada murid tersebut, ya kita panggil dia. Kita ajarkan tuh, apa maksudnya ini, gitu loh, ya kan? Kemudian apa lagi? Mengantri, biasakan mengantri. Kalau namanya mengantri itu kan harus sportif, harus dari yang mana duluan. Dibiasakan, jangan beritahu kita punya agak dogil sedikit ya. Kita lagi di terakhir-terakhir, nanti dia akan merasa, istilah awal lah paling gula, terakhir gula. Biasakan bu, kita arahkan anak-anak itu dari mana kita ambil. Kita kan akan mengenal tuh anak-anak kata masing-masing. Ya kan, kira-kira nih kalau aku bikin si witness nih, aku bikin si witness pertama nih, ini yang paling menentukan perempuan nanti nih, dia mengarahkan perempuan nanti nih, maka kita akan membalikan fakta ya, buat kita lagi bikin yang terakhir itu. Dan bisa dia mengajak kawan-kawannya, jangan kayak gitu, ya kan? Kemudian apa lagi ketiga, melaksanakan kita bakti rutin. Kita bersama. Setelah kita memiliki pemimpin yang mantap, yang macam jempol. Yang sedikit sampah mungkin kalau kita melihat mungkin nggak nampak di sampah itu. Beliau nampak sampah itu dari dia di Honda itu. Di Honda dia dari pojokan sana nampak di sampah yang sebiji. Yang kita rasa kita nggak nampak sama sekali, tapi beliau nampak. Bayangkan itu. Nah, kira-kira bagaimana kita memaparkan supaya di situ bermudah di sekolah kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, tepat waktu di sekolah. Jangan kita mencontohkan tepat waktu aku ketiba sekolah tapi kita datangnya lelet, ya kan? Kemudian kita jamnya masih jam 7.30 misalnya. Seharusnya sebagai guru yang mantap, guru yang rindukan, guru yang diapakan anak-anak, dicontoh anak-anak, sebelum waktunya kita sampai di kelas. Seharusnya, tapi kita kan anak-anak, ibu mau lagi, atau ibu mau mungkin sakit perut mungkin mencret ya kali ya seperti itu. Jadi nanti dulu apa itu udah kan setengah jam tunggu di kelas, jangan keluar kamar, gimana mau keluar, gurunya nggak ada, ya kan? Nah yang seperti itu harus kita rubah bapak ibu. Yang paling seperti tadi kita rubah, kita berikan contoh yang bisa menegaskan anak itu. Oh kira-kira saya nanti seperti ini. Berarti ini bu. Setuju. Kalau misalnya anak tuh kan apa ceritamu, kita tanya sama anak. Jangan, coba tanya pada jadi guru, banyak lagi yang jadi guru tuh. Banyak, kenapa? Di mata mereka, di piring mereka, di mata mereka butuh mantap, butuh bagus. Nah, seharusnya itu kita kembangkan tadi. Kok bisa ya anak sekecil itu dia berpikir aku jadi guru. Berarti kan di batin dia kan butuh mantap, bagus. Contoh yang mempengaruhi kita, butuh mereka kan begitu kira-kira. Berikutnya, menaati peraturan tertib sekolah. Jangan kita langgar. Peraturan tertib itu apa? Dipatuhi, bukan dilanggar. Bagaimana kita mencontohkan yang baik untuk kita kalau kita datangnya siang, untuk yang masuk kita masih di kantor, seperti itu kira-kira ya. Harusnya budaya-budaya seperti itu dikenalkan dong. Selanjutnya yaitu mendengarkan atau menyimak. Terkadang kita kan ada tuh anak tuh beberapa orang mungkin yang agak bandulnya, yang agak jujurnya, yang kurang perhatian mungkin menurut mereka ya kan. Ketika kita menjelaskan pembelajaran, dia nggak fokus dengan gurunya, dia sibuk dengan mainannya atau di gara-gara temannya ya. Dia suka menjaga buku temannya. Nah yang seperti itu jangan kita jauhkan dengan kita lagi. Tapi justru apa? Justru kita lakukan pendekatan yang tadi itu. Memang makanya saya sampaikan guru itu
banyak tugas itu lagi. Ya. Itu sebenarnya kan itu memang kita harus mendalami bagaimana anak itu mau ketika kita memberikan pelajaran, bagaimana anak itu bisa dalam mengenai pelajaran yang diberikan. Berikutnya, toleransi dan menghargai perbedaan. Kita mengetahui bersama di sekolah kita banyak berbagai macam agama, kemudian banyak berbagai macam suku. Jangan satunya suku Nia, satunya suku Batak, saling ngejek. Alah, suku orang itu ngerti apa dibilangnya. Jangan. Kita harus memberikan teguran dong. Kita harus memberikan arahan kepada anak-anak itu supaya jangan kebiasaan seperti itu. Jangan hal yang buruk itu dibiasakan di sekolah kita. Berikutnya, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan akan ada reward di belakangnya. Ada hasilnya, ada buktiannya. Apapun yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya. Itu kira-kira. Jadi kita sampaikan kepada anak kita ya, jika kamu berlaku salah, ini dampaknya. Kalau kamu berbuat kesalahan, ini hasilnya. Kalau kamu bagus, maka kamu akan seperti ini hasilnya. Seperti itu kira-kira. Berikutnya, bersalaman dengan guru di pagi hari. Itu harus kita harus lakukan seperti itu kira-kira, Bapak Ibu ya. Bersalaman. Kenapa dia bersalaman? Mungkin anak tadi yang aku dengan budaya aku nggak suka dengan budaya terlalu terkali. Saya terima aku, saya begitu. Kita lakukan pendekatan, kita rangkul harap tadi itu. Misalnya mereka, oh ibuku yang cantik, oh ibuku yang anakku yang ganteng, yang harum, yang wangi. Kita berikan seperti itu kepada murid kita mungkin kita semua. Apalagi kalau kita mau pulang sehat badan kalian juga ya. Itu seperti itu. Kita kan dengan murid tadi itu. Bagaimana salam yang bagus kepada murid, kepada ibu gurunya. Bagaimana bertegur sapa dengan murid kita. Kemudian apalagi bergotong royong. Bergotong royong bukan hanya bekerja keras, bukan. Bergotong royong itu dalam hati saja pun bisa dikatakan bergotong royong. Misalnya saja, pikir dalam kelas. Kalau kita menyapu kelas ini mungkin sendiri kita sendiri yang menyapu kelas ini mungkin akan terasa sakit ini saya menyapu kelas. Saya sendiri mengerjakannya. Tapi kalau misalnya 2 orang atau 3 orang ya siswa-siswi menyapu kelasnya, maka akan terasa ringan. Ya, kenapa? Karena berlakunya sifat gotong royong. Yang kedua, religius. Ya. Ada keagamaan-agamaannya. Ya. Mungkin di pembelajaran yang sebelum-sebelumnya ibu agama mengajarkan ya, bagaimana doa masuk kelas, bagaimana doa belajar, bagaimana doa ketika mau pulang ke rumah lagi setelah pembelajaran dilaksanakan, ada mungkin doa-doanya. Nah, kita akan memberikan contoh-contoh kepada murid kita bagaimana kiranya. Contoh yang religius. Bukan hanya doa saja, tapi mungkin ketika sholat atau mungkin yang beragama Kristen dengan agamanya seperti itu. Bagaimana mencontohkan ya kalau misalnya beribadah dengan baik ya. Ada apa beribadah itu sampai berapa maksimalnya begitu. Kemudian melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Kita kata bersama piket kelas seperti kita contoh dulu. Ya, piket kelas. Ini untuk kelas 6A ya. Kita ada kelas 6A itu. Jadi ketika hari Senin misalnya yang piket untuk siap dol misalnya mana dol itu. Kita ketahui, oh yang piket kelas amat dol. Kita nilai nanti yang kira-kira yang piket kelas itu hari Senin itu siap dol. Berarti kita tengok ke belakangnya. Hari Senin siapa lagi ya? Siapa lagi? Ihsan misalnya. Apakah ada perbedaan antara mereka? Dari segi piket kelas aja. Makanya saya sampaikan kita sebagai guru nggak perlu kita anak terus bisa, nggak perlu. Tapi yang paling ditanam kepada anak kita apa? Dari sikapnya dulu. Kalau sikapnya mantap berarti pelajaran juga mantap. Tapi kalau sikapnya muradul, ya sikap kecilnya aja mudah hancur. Bagaimana ke depannya? Itu kira-kira ya. Kemudian berpakaian rapi, ya. Kita juga sebagai guru dong harus berpakaian rapi. Baru kemudian sopan kita. Bukan berarti kita bergaya ke sekolah tidak, ya. Pakailah baju sekolah, baju warna putih pakai warna apa aja, perlengkapan-perlengkapannya, pakai dasi dia, pakai topi dia. Hari Selasa apalagi jangan hari Selasa dipakai baju pramuka. Dia nggak nyambung, dia kan kemudian ibu guru lagi pakai baju Melayu, dia makin nyambung lagi. Ada pusing bagaimana ibuku dia bajunya seperti ini ya Rabu, saya disuruh seperti ini. Seharusnya kita sebagai guru ya contohkan dulu kepada murid kita.
kita. Hari Selasa itu bunyi apa, Rabu itu bunyi apa, Kamis itu bunyi apa. Baru kita sampaikan kepada murid kita. Tapi kalau kita sebagai gurunya aja menyeleweng, sesuai aturan, bahaya. Otomatis kecemoohan yang menurut kita itu. Berikutnya, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas, ya. Mengerjakan tugas nih. Ya. Tugas yang mana? Kita sebagai guru kan pasti tiap hari bahkan ya, tiap hari kita minta tugas kepada murid kita. Dan hasil tugasnya itu yang disampaikan guru kita di rumah tadi, kita koreksi. Ya kan, dari hasil koreksi tadi itu kita kan bisa melihat tuh. Oh, si Aisyah ini kira-kira nih dia dibantu ibunya mengerjakannya. Kenapa bisa berat semua ini? Padahal sehari-harinya mungkin sisanya mungkin setengahnya ibunya, mungkin bisa 50-nya gitu. Berarti apa ada yang ibunya mungkin di rumah. Jadi harus menyalahkan ibunya. Kenapa namanya dia mau majalahnya? Didukungnya, bisa ada kaitan orang tuanya. Dukungnya Pak. Paradigma pembelajaran baru. Paradigma pembelajaran baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi dalam belajar Pancasila. Adanya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ya anak-anak, anak-anak apa Ibu? Nah, kita selalu mengajarkan seperti itu kepada murid kita. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Kenapa disampaikan seperti itu kepada murid kita? Ya dong, sesuai dengan Pancasila kita, lima sila Pancasila yang diatur di negara kita. Ya. Merujuk kepada kembali ke sini. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi selama ini kalau anak kita salah, kamu nomor 2 coba kita ke depan. Si Anu, misalnya si Isan, misalkan nomor 2 ke depan. Tidak bisa kita kasih apa itu? Mungkin kita kasih apa namanya mompa, ya kan? Atau mungkin kita bagian kamu siapa aman misalnya, aman ini misalkan. Atau kita sudah sampah. Seharusnya apapun bentuk hukumannya tidak boleh. Walaupun menurut kita itu ringan hukuman tadi tidak boleh. Sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman kepada murid kita. Yang namanya hukuman tidak boleh dibenarkan. Apapun jenisnya tidak boleh. Disiplin pasti perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dengan menerapkan disiplin positif. Diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Walaupun menurut kita itu positif. Nanti kalau misalnya si Atar suruh hafal Pancasila, hafalnya, kemudian saya hukum, apa hukumannya? Memang kata saya bilang, kamu kasih hukumnya, tapi kamu suruh berdiri aja di situ. Itu namanya hukum. Ya kan? Jangan hukum. Atau mungkin kamu tadi nggak bisa mengerjakan nomor 2 soalnya yang udah dijelaskan tadi. Coba kamu ulangi lagi. Itu namanya hukum. Atau ada di antara kita mungkin ya. Mungkin perasaan kamu mundur ya. Mungkin di antara kita juga seperti itu. Misalnya nih ada anak nggak bisa mengerjakan PNS-CPR-nya mungkin begitu ya. Kemudian kita tanya anak itu dikasihnya apa? Buku. Kerjakan lagi ulang lagi apa yang sudah tadi. Kerjakan ulang lagi. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu akan memberikan don tadi, merasa itu saya tertidur, saya nggak berhasil, saya jatuh di mental saya. Kenapa itu mental saya? Kenapa? Karena saya salah. Tapi kalau ada yang menjumpai seperti itu, misalnya dia salah, tapi makin disalahkan lagi, iya mental tidak kena, asli mental. Iya pasti. Berikutnya lagi. Disiplin pasti bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana orang dewasa memberikan dampak positif pada anak peserta didik pendidikan ini tanpa kekerasan. Kalau selama ini kan kalau dikatakan menerapkan disiplin, kekerasan nih. Ya. Kemudian memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika
bersifat jangka panjang. Ini nggak segampang yang kita membeli telapak tangan, nggak segampang itu, teman-teman. Tapi apa? Ya, namanya hukuman itu mungkin apa yang sekolah kita ya, anak yang jujur, anak yang bandel, sekolah kita mengajar seperti itu. Dan gak segampang itu kita buat yang dapat hukuman. Enggak, mungkin kita akan berikan juga hukuman, tapi mungkin nggak fatal lagi. Kalau mungkin kalau Al-Quran bisa pak itu kira-kira ya, atau untuk cubitnya, atau untuk mopal nak mumpah apa cukup jam. Nah, ya kan? Atau mungkin beri kamu situ, karena kamu sekali gunakan yang kedua. Beri kamu situ, ada mungkin seperti itu kan. Nah, sekarang ayo sama-sama. 2010 itu. 2010 ya. Ayo untuk kedepannya sama-sama kita benahi ya yang seperti itu jangan lagi terjadi di sekolah. Ya, apapun yang hukumannya yang kita mungkin nggak gunakan dan kok juga dari dia, nggak pukul dari dia, tapi itu termasuk hukuman. Sedangkan nggak pernah kita perhatikan dia termasuk hukum kita namanya. Nah, kita tengok dia tadi kan saya nulis, buku saya bu udah siap bu, nah, kita panjang bukunya. Dia takut kamu, jangan makan kamu, kasih udah habis kamu. Itu salah satu hukum. Kita nggak tahu bagaimana menentukan itu hari itu. Mungkin ya, mungkin. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat hari misalnya? Kita nggak tahu dari rumahnya mungkin ada terjadi sesuatu, entah mungkin punya kecelakaan ya Honda, ya kan? Sehingga mungkin buat hari itu apa? Kalau ke sekolah terlambat, kita nggak pernah menanyakan apa yang terjadi hari itu. Coba kita tanyakan. Kenapa kamu terlambat sayang? Tapi seharusnya kita menilai itu ke kantor. Jangan kita membahas di depan teman-temannya. Kenapa? Kalau kita membahas di depan teman-temannya, dia akan merasa udah keren rasanya. Kenapa? Saya udah malu dengan teman-teman saya. Saya udah mau hasil dari teman-teman saya. Seperti itu. Dan mungkin jadi akan menanyakan teman itu. Kenapa kasih begini? Bukan. Apa yang kamu lakukan? Bukan seperti itu lagi. Seharusnya anak itu nggak ada yang tahu. Kalaupun kita mengenal mungkin tadi itu, tapi nggak ada yang tahu. Seperti itu. Ibaratnya gini loh. Murid itu istimewa. Murid itu sebagai apa? Kayak mutiara untuk kita. Kenapa? Kayak kita mengetahui bersama ya. Apalagi sekarang itu, ini ya, untuk menteri pendidikan kita, Pak Nadiem ya. Dia membuat bagaimana guru itu, guru yang mantap, guru yang profesional, guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Memberikan contoh yang bagus untuk murid-muridnya. Dari diri kita dulu, baru kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ya, bukan anak bisa mata-mata salahkan, tidak. Kalau kita selama ini seperti itu, ya kan? Apa anak salah, salahkan terus, ya kan? Tapi mungkin udah salah dari situ, ya. Memotivasi hukuman dan penghargaan, ya. Memotivasi hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang memunculkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, kok mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tahu penghargaan maksudnya kayak mana, Bu? Penghargaan ini bisa berupa hadiah. Yang sudah lihat seperti semalam ya, ada mungkin piala diberikan ke murid-murid yang berprestasi. Tapi saat ini mulai sekarang ya, ke depannya penghargaan seperti itu harus kita hapuskan. Nggak bisa sekarang, tapi mungkin ke depan ya berlalang. Kenapa? Karena penghargaan mematikan rasa. Misalnya si Depa tadi yang banyak tahu kita zaman dari si Depa, misalnya si Raul tadi yang baik budi ya. Istilahnya kan besar kepala nanti ke depannya, kenapa besar kepala dia? Ya nanti pasti istilahnya terus yang jual satu itu. Dan si Depa, ala bu, kalau saya labu dibikin nggak mungkin labu, kamu jual satu, pasti begitu. Berarti apa? Merasa dirinya itu ada gunanya. Nah itu dia. Jadi sebaiknya guru itu tidak memberikan seperti itu, tapi kasih reward. Nah, reward itu bukan berarti kita kasih piala, bukan berarti hadiah. Bisa kita kasih cincin kamu.
Bisa, tapi bukan berarti kita kasih hadiah. Bukan. Kalau kita kasih hadiah, berarti kita menjelimi anak-anak yang nggak dapat hadiah. Misalnya nih Kak Pem ya, bisa di dalam IT. Saya nggak bisa nih, ya kan? Nanti aku nanti suruh. Tapi kan itu motivasi sama ibu, biar bagaimana caranya biar bisa ibu gitu. Dan itu nggak berlaku untuk anak kecil, Bapak. Itu untuk orang besar mungkin, ya. Yang sebetulnya orang besar, orang dewasa mungkin cara kita berbeda dengan kita. Ya, untuk anak kecil mungkin yang nggak paham ke situ, Pak, larinya. Ya, Sudah bisa kira-kira. kalau kita kasih jempol. Iya. Kalau jempol nggak pakai modal lah, Bu, Bapak. Tapi kalau dia Aku nggak pada jempolnya. Oh, nanti. Kalau misalkan Kepala. kalau cuma kawannya aja, karena kan yang di kelas itu kan cuma dia aja yang bisa. Enggak, bukan berarti kamu nggak bisa, bukan. Ada mungkin kamu yang menurut beliau mungkin yang ada. Mungkin kamu tepat waktu enggak. Mungkin di pendidikan mungkin enggak. Tapi mungkin di yang lain. Mungkin kamu rapi. Mungkin kamu mungkin sini bukan hadiahnya. Mungkin bisa apa itu. Untuk hari ini Bapak yang kita rindukan, Bapak yang dicintai. Itu Bapak yang kita kasih ucapan syukur. Bukan berarti harus hadiah tidak, hadiah mahal-mahal tidak. Ya, tapi hal kecil bisa kita berikan. Oke Pak ya, hukumnya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang muncul potensi untuk mencari sesungguhnya. Lebih lanjut kok mengungkapkan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi kecepatan dan tidak relevan ini Bu. Penghargaan tidak relevan akan membuat anak malas belajar. Saya malas belajar nanti. Udah bisa coba itu. Nanti istirahat jam 7:01 itu. Atau sekolah jam 7:01 itu. Kok saya apalah? Saya nggak ada gunanya kan. Macam dia artinya seperti itu. Kalau kita memberikan hadiahnya kepada yang terus itu kira-kira. Tapi coba kita kasih. Tahun itu juara 3. Ketika apa? Ini adalah pandaian. Dari kostumnya mungkin, ada mungkin dari kesempatan hadirnya, atau mungkin dari absensi mungkin ya, atau mungkin dari segi berbusananya mungkin, ya kan? Itu. Memberi penghargaan sejatinya masih penyerapan motivasi yang timbul dari luar ingin berkarya atau bekerja jika ada rewardnya. Jadi saya Pak Ibnu, kalau saya sembuh aja lalu. Saya akan cepat datang Bu, saya akan cepat datang Bu. Tapi itu kasih sepatu, seperti itu kira-kira. Tapi kalau ibu kasih sepatu, saya mau datang cepat Bu. Seperti itu kira-kira. Berarti apa? Saya mengharapkan sesuatu dari ibu itu tadi. Saya mengharapkan penilaian tadi. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau anak kita ada yang seperti itu, nanti paling apa yang bisa bikin nanti yang juara itu, dia nanti juara itu, nanti kita usah lagi, kita berapa aja lah, pasti akan seperti itu. Akan merasa minder nanti anak itu. Baik, berikutnya posisi kontrol manusia. Kelima posisi kontrol yang terjadi itu penghukum. Penghukum ini banyak Bu. Siapa di antaranya? Kita mungkin di antaranya. Kita mungkin yang menghukum dengan fakta, seperti itu mungkin. Jangan sekarang, jangan nanti, ya kan? Penghukum-hukumnya seperti itu aja. Penghukumnya misalnya si Bu Sinta bersalah dengan Bu Tari. Si Bu Sinta saya menjelaskan dia ribut. Si Bu Tari mungkin dia mencubit kawannya. Itu namanya sama-sama bersalah nggak kira-kira? Nah, yang demikian ini saya panggil, ayo panggil kantor. Jangan depan teman-temannya kita panggil dengan tadi itu. Kalau di depan teman-temannya dia akan bersatu kepala. Saya dipanggil dengan kenapa saya dipanggil? Karena saya wow. Dia akan bersatu kepala. Padahal dia tahu karena kesannya makanya saya panggil. Seperti itu kira-kira. Ya, kemudian lagi pembuat rasa bersalah. Coba aku Sinta, nanti kamu ribut. Kamu kira-kira aku iya Bu sudah ribut. Kenapa kamu ribut? Ya saya digara-gara busnya Bu. Dia menggara-gara saya Bu. Kenapa digara-gara kamu? Saya akan mencari tahu apa yang terjadi. Ya kan? Seperti itu kira-kira. Makanya kita kan membuat rasa bersalah. Ada sendiri menurut kesalahan dia. Nggak berarti tunjuk. Ini salah kamu, nggak bisa seperti itu. Dia merasa bersalah sendiri dia. Bersendiri dia nanti. Berikutnya teman. Teman juga mempengaruhi ya, mempengaruhi juga untuk bisa kontrol tadi. Yang terakhir pemantaran manajer itulah mungkin sebagai guru kita. Ya, atau mungkin dengan kepala. Dia mau apa menyimbangkan dia dari lainnya, menyimbangnya tadi. Itu dia dikatakan dengan
posisi manajer. Yang terakhir, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Hukuman fisik itu banyak ya, bisa mungkin kena pukul, atau mungkin jewer telinganya, atau mungkin berjecin. Nggak apa-apa, yang nggak sakit yang salah itu kata Ibu Ati misalnya. Nggak sakit yang cerita pernah tadi. Tapi dia merasa malu, aduh pernah malu kayak aku di sini buat aku tadi. Udah kena, udah malu kali dia tadi tuh. Ya, tinggal cerita ada teman kali itu. Jadi jangan kita seperti lagi, jangan kita budaya seperti lagi. Ya, kemudian mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem dan hal yang dapat menekan lebih dalam lagi. Jangan kita besok kau bawa hukum yang banyak ya. Kalau kau bawa awas kamu menghukum namanya. Awas kamu hukum namanya. Kita kan sering terutama saya. Awas kamu besok kalau nggak bawa, awas. Nah, itu kita udah kenakan. Apabila di penjara kena lagi kita hari. Contohnya, saya tahu. Contohnya tadi ya. Patuhi aturan saya. Kalau tidak awas. Kamu selalu saja salah misalnya. Kita menunjuk ke suatu anak. Itulah dia di posisi apa tadi? Menghukum. Kemudian pembuatan bersalah. Guru akan bisa lebih lembut. Dia lembut dia cara ngomongnya. Lembut. Bu Sinta, kamu tadi ngapain sih di situ? Ada Bu salah. Iya Bu, saya tadi gara-gara Bu, dia membalik pada saya Bu. Tapi dia tahu, oh salah saya di sini. Dia tahu. Nah, itu namanya posisi guru sebuah membuat merasa bersalah. Anak itu memang kesalahan dia, tanpa ada gurunya. Kayaknya memang mantap benar. Contohnya ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kecewa dengan kamu membuat bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Itu juga dikatakan sebagai memberi salah ya. Teman-teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dalam hubungan untuk mengenal seseorang. Ya, ayo bantulah ibu, misalnya itu juga dikatakan sebagai posisi teman. Berikutnya pemantau berarti mengawasi kita, bertanggung jawab ya, atas perilaku seorang yang kita awasi. Apa contohnya? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu posisi teman. Yang berikutnya manajer, di mana guru bersesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia yang membuat masalah, dia menyelesaikan masalahnya. Nah, itu kira-kira untuk manajer. Dan terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keluh kesahnya tadi mungkin dengarkan. Lagi namanya yang ketujuh, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, utama ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira antara yang tiga itu gimana kita posisi kita? Segitiga itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terlebih-lebih untuk ibu kepala sekolah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.